Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prediksi resiko karies. Sudah kita ketahui bahwa karies gigi ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroba, ya, mikroba bakteri yang kariogenik. Dan karies gigi ini merupakan penyakit yang terbanyak yang diderita baik oleh anak-anak maupun dewasa. Ya. Penyebabnya adalah mikroorganisme atau bakteri yang menyebabkan suatu kerusakan irreversibel pada jaringan keras gigi yang ditandai dengan demineralisasi bagian anorganik dan kerusakan substansi organik gigi, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu lubang atau yang disebut dengan kavitas. Nah, faktor etiologi atau penyebabnya adalah penyebab primernya ini adalah mikroorganisme ini yang terdapat dari biofilm saliva atau pelikel, ya, di situ banyak koloni-koloni bakteri yang melekat pada permukaan gigi. Apabila tidak dilakukan pembersihan yang baik dan menjaga pola makan, maka dengan berjalannya waktu akan menyebabkan lubang gigi atau karies gigi. Ya, faktor resiko karies, ya. Faktor resiko karies itu adalah faktor modifikasi dari rantai sebab akibat yang tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap karies gigi. Indikator resikonya adalah faktor atau keadaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan penyakit. Macam-macam resiko karies. Satu, ditentukan oleh lokasi gigi. Kemudian dua adalah jenis makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi makanan kecil dan minuman di antara waktu makan. Kemudian minum susu pada saat mau tidur. Sikat gigi yang kurang benar atau kurang adekuat. Tidak cukup mendapatkan fluor. Kemudian faktor usia dan adanya mulut kering atau serostomia ini juga meningkatkan faktor resiko terjadinya lubang gigi atau karies gigi. Indikator resiko yaitu adanya riwayat penyakit masa lalu. Ya, kita harus tahu apakah penderita itu ataukah kita mempunyai suatu penyakit sistemik yang dapat menyebabkan laju aliran saliva itu kurang, ya. Kemudian pH juga menurun, kapasitas buffernya, sehingga self cleansingnya itu kurang, maka mikroba ini akan melekat. Jadi kapasitas buffer, kalau aliran salivanya itu tinggi, ya, laju salivanya, maka dia bisa bersifat antimikroba. Karena sebenarnya di dalam saliva itu juga ada suatu bahan antimikroba seperti fluor dan enzim-enzim yang ada dalam saliva. Kemudian faktor sosiodemografi. Jadi faktor tempat tinggal ini juga mempengaruhi, yang artinya pengaruh dari lingkungan.
Ya, kebersihan mulut tentunya bagaimana cara kita membersihkan mulut dengan baik, misalkan dengan sikat gigi yang benar. Kemudian paparan fluorida dan genetik, ya. Jadi ini adalah suatu faktor resiko. Genetik ini biasanya juga pada menurun, artinya suatu kelainan dari pertumbuhan dari pada gigi. Apa tandanya resiko karies? Yaitu dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan penyakit yang tidak dianggap sebagai bagian dari rantai penyebab suatu penyakit karies. Jadi kita tidak tahu bahwa ternyata hal tersebut juga dapat menyebabkan meskipun tidak secara langsung. Ya. Jadi itu adalah suatu tanda resiko juga yang disebut dengan prediktor resiko. Bagaimana penilaian resiko karies? Nah, kita bisa melihat dengan indikator adanya bakteri Streptococcus mutan. Dengan suatu bahan tertentu, maka kita bisa melihat kandungan Streptococcus mutan itu di dalam plak maupun di dalam saliva. Juga bakteri Lactobacillus. Kemudian aliran saliva. Ya. Kemudian aktivitas karies. Kemudian adanya mikroba apa yang spesifik dalam karies, yaitu adalah Streptococcus mutan. Ini adalah bakteri awal penyebab karies gigi. Kemudian akan diikuti dengan Lactobacillus ini di dalam dentin. Ya, nah ini semuanya dapat diidentifikasi dengan bahan tertentu. Nah, bila hasilnya bakterinya melebihi 1 juta unit koloni per mililiter dalam saliva, maka gigi itu berarti dilapisi oleh bakteri yang sangat banyak sehingga meningkatkan resiko terjadinya karies. Kemudian juga akurasi tes saliva untuk Streptococcus mutan. Dan juga hal ini akan mempunyai suatu prediksi, ya. Prediksi apabila kuman penyebab karies ini banyak, tentunya resiko terjadinya karies itu akan lebih tinggi daripada orang yang mempunyai jumlah bakteri lebih rendah. Nah, ini cara-cara untuk melihat bakteri, ya, karies activity test. Di sini ada suatu lempengan, ya, untuk melihat jumlah bakteri. Kemudian ada juga yang strip mutans. Jadi ada suatu kertas seperti itu dimasukkan ke dalam saliva, maka bisa menghitung. Kemudian juga ada metode karies screen, ya. Kemudian ada S-mutan replicate technique. Jadi banyak sekali cara-cara mendeteksi bakteri di dalam rongga mulut ataupun di dalam permukaan dari gigi. Ya, ini juga dari salivanya juga bisa diperiksa. Di sini banyak sekali tes-tes aliran saliva, itu juga bisa menentukan suatu prediksi dari resiko karies. Nah, penilaiannya yang digunakan untuk memprediksi perkembangan karies sebelum timbulnya penyakit secara klinis menggunakan tes aktivitas karies.
Kemudian probabilitas kejadian karies pada periode tertentu. Kemudian perubahan ukuran atau aktivasi dari lesi karies. Penilaian risiko karies secara luas direkomendasi untuk manajemen karies gigi. Tujuannya yaitu mengambil suatu keputusan mengenai risiko pasien dan dalam hubungannya dengan karies yang terbukti secara klinis. Jadi dilakukan penelitian secara cross-seksional maupun longitudinal. Bagaimana cara melihat aktivitas karies? Metode yang sering digunakan dalam pengukuran risiko karies yaitu uji aktivitas karies yang mengacu pada peningkatan lesi aktif selama periode waktu tertentu. Uji aktivitas karies untuk mengukur sejauh mana pengaruh lingkungan lokal, misalkan adanya suatu efek diet pada pertumbuhan mikroba dan metabolisme yang mendukung kemungkinan terjadinya suatu lesi karies dari perkembangan lesi. Nah, tes aktivitasnya tidak ada tes tunggal yang mempertimbangkan dari semua faktor ini secara akurat, ya, sehingga dapat memprediksi kerentanan seorang terhadap karies. Sedangkan risiko karies dapat dievaluasi dengan menganalisis dan mengintegrasikan beberapa faktor penyebab yang saling mempengaruhi dengan berbagai faktor sosial, budaya, dan perilaku. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kelompok dan individu yang berisiko karies tinggi. Perlu tindakan pencegahan untuk memotivasi individu. Memantau efektivitas kesehatan mulut, memastikan aktivitas karies tingkat rendah sebelum memulai prosedur restoratif yang ekstensif dengan jalan mengurangi bakteri S mutan dan juga lactobacilli. Nah, hal ini bagaimana kita bisa melakukan, yaitu dengan mengendalikan kebiasaan atau lifestyle kita dalam melakukan diet, ya, makanan sebelum waktu makan. Jadi akan selalu terus-menerus adanya suatu plak, di mana plak itu ada tempat atau reseptor bakteri di situ banyak sekali, sehingga dapat menangkap bakteri tersebut, kemudian bertumpuk, berkolonisasi di dalam permukaan gigi yang tentunya akan membuat biofilm atau perlindungan diri sendiri dari bakteri yang nantinya menjadi sangat patogen, ya. Nah, itu nanti akan menjadi karies yang lebih parah. Penggunaan penilaian resiko karies. Evaluasi tingkat resiko pasien terkena karies untuk menentukan intensitas perawatan. Jadi pasien dengan resiko karies yang tinggi tentunya harus lebih rutin memeriksakan keadaan giginya ke dokter gigi. Kemudian pendukung identifikasi yaitu dapat menentukan jenis perawatan. Penentuan keperluan prosedur diagnosis tambahan yaitu bisa melakukan analisis laju aliran saliva, analisis diet. Nah,
Dari analisis tersebut, maka kita baru dapat menyimpulkan. Di situ nanti akan ada skor, di mana kalau skor tersebut tinggi ataupun rendah, maka dapat dihitung atau dinyatakan bahwa resiko karies pada seseorang itu tinggi atau rendah. Nah, selain itu juga, selain menentukan suatu perawatan, juga melakukan suatu penentuan dari prognosis perawatan. Jadi prognosis perawatannya baik atau tidak. Misalkan pada penderita dengan risiko karies yang tinggi, ada rampan karies, misalkan pada gigi-giginya. Nah, apabila rampan karies tersebut hanya kita rawat saja dengan penumpatan atau perawatan lainnya, tanpa penderita atau pasien tersebut dilakukan edukasi sampai dia bisa melakukan pembersihan mulutnya dengan baik, maka prognosisnya akan sedang sampai buruk. Ya, karena pasti akan terjadi penumpukan plak pada gigi-giginya, yang tentu saja akan menyebabkan kolonisasinya bakteri tersebut meningkat dan akan menyebabkan karies di bawah restorasi. Di dalam restorasinya ya tergantung dari juga tumpatan atau restorasi yang ada pada giginya. Nah, oleh karena itu harus juga dilakukan kunjungan kontrol. Nah, bagaimana pengukuran karies? Ya, kita melakukan deteksi karies. Apakah ada karies atau tidak ada karies? Bila ada karies, maka kita harus menentukan diagnosis awal. Kita harus tahu keadaan karies itu aktif atau tidak. Apabila aktif, maka resiko kariesnya tinggi. Apabila tidak, maka kita harus melakukan cek perubahan yang terjadi terhadap pengaruh resiko karies atau obat yang menurunkan aliran saliva. Ya, kemudian harus cek juga perubahan kondisi rongga mulutnya. Nah, apabila tidak ada perubahan, maka berarti resiko kariesnya rendah. Ya, pada penderita yang tadi tidak ada kariesnya. Kalau ada perubahan, maka akan mempunyai resiko karies yang sedang bahkan bisa tinggi. Ya, jadi semuanya untuk deteksi karies harus diperiksa apakah ada karies atau tidak, sehingga kita bisa menentukan rencana perawatan, rencana restorasi apa, bahannya apa, ya, sehingga resiko karies itu dapat ditanggulangi dengan baik dan harus merubah kebiasaan atau lifestyle. Ya, prediksi resiko karies ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor resiko penyebab karies dan untuk merekomendasi bagaimana mengurangi resiko gigi karies atau berlubang di masa yang akan datang. Kemudian dapat juga mengidentifikasi kerusakan gigi pada anak-anak hingga awal masa dewasa. Jadi prediksi karies ini memang nantinya sangat diperlukan dalam melakukan perawatan pada saat itu ataupun evaluasi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang setelah dilakukan perawatan gigi tersebut. Nah, prediksi resiko karies ini adalah suatu prosedur
karies yang diterapkan pada populasi. Prediksi itu adalah suatu keputusan klinis tentang hasil dari proses penyakit berdasarkan informasi yang tersedia dan pengalaman profesional sehingga dapat menentukan suatu keputusan klinik. Ya, uji aktivitas ini menentukan perkembangan lesi, kecepatan dari perkembangan lesi. Ya, bagaimana perkiraan aktivitas penyakitnya? Ya, hal ini dilakukan untuk memutuskan atau memantau perawatan pasien yang benar dan efisien. Prinsip utama pencegahan karies adalah kebersihan mulut, nasihat makan sehat, meningkatkan ketersediaan fluorida, dan apabila diperlukan maka dilakukan visur silen. Ya, saran ya, karena karies itu tidak dapat berkembang atau penyebabnya itu adalah bakteri dalam plak. Supaya dia tidak berkembang, maka harus dilakukan pembersihan. Ya, setiap hari dengan menyikat gigi juga harus kontrol membersihkan gigi. Kalau memang ada sesuatu hal yang mungkin ada kavitas yang kecil, segeralah periksa ke dokter gigi. Dan bagaimana pembersihan plak? Yaitu dengan menyikat, membersihkan gigi, bisa dengan pasta gigi mengandung fluor, benang, ya. Kemudian jangan lupa kumur. Ya, hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit periodontal. Ya, kalau tidak betul dalam menyikat gigi. Metode penyikat gigi dan flossing yang benar dapat diajarkan selama pemeriksaan rutin. Jadi sebagai dokter gigi akan seringkali selalu menjelaskan bagaimana metode membersihkan gigi. Saya kira itu penjelasan saya kali ini. Terima kasih ya, semoga semuanya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.